Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda dan rahmati Allah masih membahas tentang tema COVID bikin susah cari nafkah. Dan untuk pemenang nanti ya, untuk rezeki subuh hari ini nanti akan kita umumkan di awal segmen 4. Nah sekarang kita lanjutkan dulu tausiah dari guru-guru kita nih. Ustaz Syam, benarkah seseorang kesulitan mencari nafkah terutama mungkin karena kondisi keadaan pandemi saat ini? Maka orang yang wajib memberikan nafkah untuk menutupi kebutuhan orang tersebut adalah orang tuanya sendiri. Apakah seperti itu Ustaz Syam? Tabe guruku Ustaz Bani, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan bi sihhati wa afiyati wa rizqi wasi'ah. Maka subhanallah ketika ditanyakan siapa yang wajib menafkahi seorang anak, maka dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'alal mauludi lahu rizquhun وكسوتهن بالمعروف. Dan bagi seorang anak maka mereka berhak atas nafkah, mereka berhak atas pakaian, ya, mereka berhak atas makanan, dan mereka berhak atas tempat tinggal bagi seorang anak. Maka batas anak dinafkahi ini sampai kapan sih sebenarnya? Maka batas anak dinafkahi adalah sampai mereka berusia baligh atau mereka sudah mampu untuk bekerja. Kecuali mereka yang sudah usia balik namun menuntut ilmu. Misal ada seorang anak yang keluar negeri dia. Sebenarnya kalau ukuran mahasiswa atau SMA udah bisa cari nafkah. Ukuran balik SMP sudah ada yang balik. Namun karena mereka sekolah, dikhawatirkan kalau mereka putus sekolah dan mereka bekerja, akhirnya mengabaikan ilmu pengetahuan yang insya Allah ilmu itu akan menjadi kemuliaan bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitar. Maka dia boleh untuk tetap dikasih jajan atau uang nafkah dari orang tuanya. Dia kuliah di luar negeri dikirimi oleh orang tuanya, maka itu tetap menjadi tanggungan orang tuanya karena dia sedang menuntut ilmu. Namun ternyata dalam Hasyiah Al-Bajur disebutkan bahwasanya dua orang ini tidak diberi nafkah. Siapa itu? Anak yang belum balik namun kaya raya, ya. Ada anak yang belum balik tapi ternyata rezekinya luar biasa, itu tidak wajib lagi orang tuanya. Atau mereka sudah balik namun fakir. Jadi orang yang balik yang fakir itu tetap tidak diberi nafkah. Ya, karena dia sudah balik, meskipun dia fakir, maka orang tuanya tidak wajib memberikan nafkah kepadanya. Oh, ternyata ketika seseorang sudah mampu untuk bekerja, namun ternyata dia malas-malesan atau banyak alasan, mereka tidak wajib lagi diberikan nafkah oleh orang tuanya, bukan lagi tanggungan dari orang tuanya. Sebagaimana kisah tadi yang terpotong, ada seorang pemuda yang dihampiri oleh Nabi SAW. Ketika dia dihampiri oleh Nabi SAW, dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Jadi saya terpaksa meminta-minta. Rasul mengatakan, apa kamu yakin kamu nggak punya apa-apa? Saya pikir-pikir dulu, saya punya kain di rumah, kain tapi kain yang sudah usang. Saya tidak tahu apakah itu bisa dijual atau tidak. Maka Nabi SAW meminta kain tersebut, lalu Nabi melelang kepada para sahabat. Ternyata ada sahabat yang membelinya dengan harga yang tinggi. Uang tadi tidak diberikan kepada pemuda ini. Uang tadi dibeliin kapak. Dibelikan kapak untuk apa? Untuk diberikan kepada pemuda ini dan disuruh bekerja untuk menjadi seorang tukang kayu. Maka Nabi SAW sungguh memuji orang yang makan dari hasil tangannya sendiri, dari hasil keringatnya sendiri, dari pekerjaannya sendiri. Dan Nabi SAW memuji Nabi Daud alaihissalam karena Nabi Daud alaihissalam bekerja dan makan daripada hasil tangannya sendiri. Ya, kalau kita lihat Al-Quran, siapa sih Nabi Daud alaihissalam ini? Nabi Daud pernah menjadi presiden dunia. Nabi Daud pernah memimpin dunia, tapi yang dipuji oleh Nabi SAW bukan kepemimpinannya, tapi karena dia bekerja menjadi seorang pandai besi. Lihat bagaimana sebuah pekerjaan itu sangat-sangat dihargai, dimuliakan dalam Islam. Apapun tingkatan pekerjaannya, bagaimana seorang yang bertanggung jawab mencari nafkah, mencari makan daripada tangannya sendiri, itu adalah sesuatu yang mulia dalam Islam. Berarti orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak kalau anak itu kaya raya, kalau anak itu sudah mampu untuk mencari nafkah bagi dirinya sudah balik. Begitu Ustaz Maulana, jadi jangan terlalu dikasih terus-terusan juga. Ntar dia bergantung lagi nggak mandiri. Maaf ya, posisi pemikiran kita beda, Lin. Kalau saya, selama saya mampu membesarkan anakku, aku masih akan bisa memberikannya.